Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat bagi seluruh Bapak Ibu guru tercinta di Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Sinda Khairul Mubin. Saya berasal dari SMA Batik 1 Surakarta. Di sini saya mengampu mata pelajaran matematika. Mohon izin, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan dalam kurikulum Merdeka dengan mengambil tema pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan data dari asesmen diagnostik. Sebelum kita mulai, marilah kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu guru hebat, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya akan mengambil tema pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan dengan asesmen diagnostik yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk menceritakan praktek baik yang telah saya lakukan, saya akan memulai bercerita berdasarkan urutan dari situasi kondisi, tantangan yang saya hadapi, aksi nyata yang saya lakukan, dan yang terakhir adalah refleksi. Saya mulai dari situasi dan kondisi. Bapak Ibu guru hebat sekalian, kita tahu bahwa telah terjadi perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum ini membawa juga ke dalam perubahan paradigma baru dalam pembelajaran, di mana guru harus bisa menghamba pada siswa, sehingga guru harus benar-benar melayani seluruh karakter kebutuhan dari semua siswa. Selain itu, guru juga harus bisa dituntut untuk melayani, mengajarkan sesuai dengan level kognitif yang dimiliki anak, atau yang sering dikenal atau disebut dengan teaching on the right level. Selain itu, pembelajaran juga harus berubah. Pembelajaran harus bervariasi, memfasilitasi semua kebutuhan siswa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa kita harus menghamba pada siswa. Oke, masuk yang kedua, kita masuki kepada tantangan. Bapak Ibu guru sekalian, tantangan yang saya hadapi adalah terkadang kita tidak tahu bagaimana kondisi awal siswa kita, bagaimana level kognitif siswa kita, dan bagaimana gaya belajar siswa kita. Tapi kita harus dituntut untuk bisa memfasilitasi semua kondisi siswa yang akan kita hadapi. Yang kedua, tantangan bagaimana kita sebagai guru bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga dapat mengakomodir seluruh kebutuhan siswa. Masuk yang ketiga, Bapak Ibu guru sekalian, yaitu adalah aksi. Aksi yang saya lakukan, yang pertama adalah dengan memberikan instrumen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik saya, terutama pada kondisi gaya belajar siswa. Instrumen tersebut dapat diakses melalui link berikut, dan hasilnya akan tertampil seperti tabel berikut ini. Kemudian, dari instrumen tersebut, siswa akan mengetahui bahwa dia masuk auditori, visual, ataupun kinestetik. Kemudian, saya juga menganalisis, mencermati kondisi peserta didik saya, rata-rata tergolong dari ekonomi yang menengah ke atas dan difasilitasi oleh perangkat dan menggunakannya dengan sangat baik. Maka saya akan mendesain, berdasarkan data faktual ini, saya akan mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi pada dasarnya adalah pembelajaran yang mengakomodir seluruh kebutuhan siswa sesuai dengan karakter serta level kognitif dari siswa itu tersendiri. Dalam kasus ini, pembelajaran terdiferensiasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah berdiferensiasi secara isi atau konten. Yang kedua adalah berdiferensiasi secara proses. Yang ketiga adalah berdiferensiasi secara
lingkungan, yang terakhir adalah berdiferensiasi secara produk atau hasil. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, di saat pembelajaran, Bapak Ibu guru tidak perlu menyampaikan keempat-empatnya ini semua. Bisa memilih 1, 2, 3, atau terserah Bapak Ibu guru sekalian, disesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungan serta kebutuhan belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu guru sekalian. Mohon izin, dalam hal ini saya akan menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam 4 aspek yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu guru yang berbahagia, tadi kita sudah mengetahui kondisi awal peserta didik kita yang dipetakan menjadi auditori, visual, dan kinestetik. Untuk visual kita bisa melihat adalah 30%, untuk auditori 26%, untuk kinestetik adalah sisanya. Sekarang dari data itu saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi secara isi atau konten terlebih dahulu. Bapak Ibu guru sekalian, kita tidak bisa mengabaikan siswa yang bertipe gaya belajar visual saja untuk didominankan, tidak bisa. Atau kinestetik saja, tidak bisa. Dari data tadi hampir semua sama, maka secara konten atau isi materi saya akan melibatkan, menampilkan semua gaya belajar anak dalam materi saya. Untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditorial, biasanya saya tampilkan video. Saya minta untuk menyimak dan mencermati materinya. Untuk siswa yang bergaya belajar visual, biasanya saya akan tampilkan berbagai macam bentuk grafik, baik OGIF, poligon, ataupun histogram dalam berbagai macam warna-warna yang menarik. Yang ketiga, bagi anak yang bertipe kinestetik, biasanya saya akan meminta untuk mengakses video yang berisi tahapan ataupun langkah-langkah dalam menyusun atau menyajikan data. Kemudian anak tersebut menirukan atau melakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Bapak Ibu guru sekalian, saya di sini mengambil mata pelajaran statistika. Berikutnya, untuk secara proses Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru bisa melaksanakan melalui kegiatan berkelompok. Anak-anak bisa dikelompokkan ke dalam kelompok auditori, kelompok visual, kelompok kinestetik. Kemudian setiap kelompok diminta untuk mengakses dan mempelajari materi yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Berikutnya, bagaimana jika berdiferensiasi secara lingkungan? Untuk berdiferensiasi secara lingkungan, memang paling bagus akan dikenakan kepada siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Contohnya, Bapak Ibu guru bisa meminta anak-anak untuk mencari data, mengukur tinggi badan rekan sejawat mereka melalui aplikasi di gawai mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa siswa saya memiliki kemampuan IT yang lumayan dengan kemampuan dan dibekali dengan gawai yang cukup bagus, menggunakan aplikasi online untuk mengukur tinggi badan temannya, kemudian disajikan dalam berbagai penyajian data. Atau bisa juga Bapak Ibu guru menggunakan Google Maps untuk mencari data jarak peserta didik kita ke sekolah, terus diminta untuk menyajikan data. Yang terakhir Bapak Ibu guru, terdiferensiasi secara produk. Praktek baik yang telah saya lakukan adalah saya membagi anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya, melakukan produk yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Sebagai contoh, untuk tipe auditori, maka saya meminta mereka untuk presentasi di depan kelas. Bagi siswa yang bertipe visual, saya meminta mereka untuk mencatat penyajian data di mana dalam bentuk grafik atau bentuk penyajian data yang berwarna-warni lebih mudah untuk dipahami. Kemudian, untuk siswa yang bertipe kinestetik seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak diminta mencari data secara mandiri, kemudian menganalisisnya dan menyajikannya ke dalam bentuk penyajian data yang bagus. Bapak Ibu guru yang berbahagia, setelah saya menjelaskan apa tadi situasi, tantangan, aksi, sekarang yang terakhir adalah refleksi.
Dari pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan, saya dapat mengambil refleksi yang pertama, bahwa pembelajaran akan menjadi menarik karena seluruh gaya belajar siswa dapat terfasilitasi dan semua siswa akan terlibat aktif. Yang kedua, pembelajaran bagi anak akan sangat menyenangkan dan akan sangat bermakna. Yang ketiga, bagi rekan-rekan sejawat yang terlibat dalam pembuatan pembelajaran ini, mereka juga menjadi tertantang mencoba hal baru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun begitu, Bapak Ibu Guru, masih terdapat beberapa kendala. Salah satunya bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini memakan banyak waktu dan juga memakan banyak energi dalam segi penyiapan materi maupun eksekusi. Yang kedua, bahwa akan terjadi kegaduhan atau tindakan liar di dalam kelas sesuai dengan karakter anak itu sendiri, karena anak diminta untuk bereksplor sesuai dengan karakter dia, maka kelas akan menjadi lumayan agak gaduh. Yang ketiga, mudah-mudahan pembelajaran berdiferensiasi praktek baik yang saya lakukan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu Guru sekalian untuk serentak bergerak. Bapak Ibu Guru sekalian, demikianlah tadi alur cerita praktek baik yang telah saya lakukan di Sekolah SMA Batik 1 Surakarta dengan mengambil tema pembelajaran berdiferensiasi dengan dasar asesmen diagnostik yang telah kami lakukan. Untuk mengakhiri praktek baik ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Sekian dari kami, Bapak Ibu Guru sekalian. Akhir kata, Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.